Selamat datang di kosanku, rumahku, istanaku. Aurat mas. Oh, jadi di sini kami dengan kelompok kami bakal ngebahas tentang majalah ya. Jadi kalian bisa lihat kelanjutannya nanti setelah ini ya. Ini kan opening nih. Jadi habis ini kalian bisa langsung tonton videonya. Semoga kalian paham dan mengerti isinya. Insya Allah ada manfaatnya buat kalian. Oke, see you. Majalah adalah salah satu jenis media massa cetak yang terbit secara berkala. Biasanya berisi informasi dan hiburan dalam bentuk artikel, gambar, dan foto. Topik yang dibahas dalam majalah sangat beragam. Bisa tentang berita aktual, gaya hidup, kesehatan, atau hiburan. Dalam majalah, komunikatornya adalah tim editorial bertanggung jawab atas semua konten majalah, dari menentukan topik, menulis artikel, hingga menyuntingnya. Jadi komunikatornya adalah tim yang terlibat dalam percetakan majalah ini. Kemudian ada penulis, kemudian ada fotografer, ada desainer, ada editor foto, penerbit, iklan, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah majalah itu komunikatornya banyak, bukan satu atau dua orang, melainkan tim penyusun majalah itu sendiri. Media massa majalah adalah salah satu bentuk media cetak periodik yang diterbitkan secara berkala, biasanya bulanan atau mingguan, dan berisi berbagai jenis artikel, liputan, serta gambar atau ilustrasi. Majalah seringkali memiliki fokus atau tema tertentu, seperti fashion, gaya hidup, bisnis, teknologi, atau hobi tertentu, seperti traveling, kuliner, atau otomotif. Majalah ini seringkali memiliki layout yang menarik dan visual yang kuat dengan kombinasi teks dan gambar yang dirancang untuk menarik perhatian pembaca. Isinya bisa beragam, mulai dari artikel berita, wawancara dengan tokoh terkenal, panduan, ulasan produk, hingga tips dan triks dalam bidang tertentu. Kembali lagi ini membahas tentang tren industri media sosial. Majalah saat ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan akibat dari perkembangan teknologi digital dan internet. Beberapa tren utama yang dapat diamati adalah: satunya, penurunan sirkulasi cetak. Banyak pembaca beralih ke platform digital seperti website, aplikasi seluler, dan media sosial untuk mengakses konten. Hal ini menyebabkan penurunan sirkulasi dan pendapatan dari penjualan majalah cetak tersebut menurun. Tentu saja untuk beralih ke model bisnis digital, penerbit majalah berusaha beradaptasi dengan meningkatkan fokus pada konten digital seperti artikel online, video, podcast, dan media interaktif lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ada monetisasi digital. Di sini saya membaca penerbit mencari cara untuk menghasilkan pendapatan dari konten digital mereka seperti berlangganan online, iklan digital, sponsorship, dan model bisnis premium, layanan gratis dengan fitur premium berbayar. Tentunya ada kolaborasi dan konsolidasi. Beberapa penerbit majalah mengeksplorasi peluang kolaborasi atau merger dengan perusahaan media lain untuk berbagai sumber daya dan memperluas jangkauan audiens. Kepemilikan media massa majalah dan isu ownership. Isu ownership atau kepemilikan isu dalam media massa majalah mengacu pada pengaruh pemilik atau konglomerasi media terhadap agenda dan isi pemberitaan. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: yang pertama ada keberpihakan dan bias berita. Pemilik media dapat menggunakan platformnya untuk mendukung agenda politik atau bisnis tertentu. Selanjutnya, berita dapat disajikan secara tidak objektif dengan memihak satu sudut pandang dan mengabaikan sudut pandang lain.
Yang terakhir, hal ini dapat membatasi informasi yang diterima publik dan mempengaruhi opini publik. Untuk yang kedua, kurangnya keragaman dan pluralisme. Media massa yang dimiliki oleh satu kelompok tertentu dapat mengabaikan isu-isu yang penting bagi kelompok lain. Selanjutnya, kurangnya keragaman dalam kepemilikan media dapat menyebabkan kurangnya keragaman dalam suara dan perspektif yang diwakili dalam media. Yang ketiga, konsentrasi kekuatan. Semakin sedikit orang yang memiliki media, semakin besar pula kontrol mereka terhadap informasi. Hal ini dapat membahayakan demokrasi dan kebebasan pers. Upaya mengatasi isu ownership. Yang pertama ada menerapkan peraturan anti monopoli media. Yang kedua, mendukung media independen dan non-profit. Yang ketiga, meningkatkan literasi media masyarakat agar kritis terhadap informasi yang diterima. Kesimpulan, isu ownership dalam media massa majalah merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi demokrasi dan kebebasan pers. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Raffi Damgusuma, NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan media massa. Terdapat beberapa teknologi yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan media massa, salah satunya adalah internet, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas melalui platform-platform seperti situs web, blog, dan media sosial. Ada lagi teknologi pencetakan, juga berperan dalam mengembangkan media massa. Dengan adanya mesin cetak modern yang memungkinkan memproduksi seperti contohnya koran dan majalah dan buku. Selain itu ada teknologi broadcasting seperti radio dan televisi, juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan media massa dengan menyediakan konten-konten yang dapat diakses oleh khalayak massal. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa majalah menjadi salah satu jenis media komunikasi massa. Yang pertama, kemampuan majalah untuk menjangkau pembaca yang lebih spesifik. Majalah biasanya menyajikan informasi yang lebih spesifik atau lebih mendalam dan berfokus pada topik tertentu. Berbeda dengan media massa lainnya, seperti surat kabar maupun koran, yang membahas secara luas cakupannya dan tidak terlalu spesifik dalam membahas topik tertentu. Yang kedua, penyajian yang menarik dan berkualitas. Majalah biasanya memiliki desain yang menarik dan berkualitas tinggi. Majalah juga biasanya menyajikan gambar, foto, maupun ilustrasi yang menarik para pembaca, sehingga dapat menghibur dan juga membuat majalah ini menjadi lebih informatif dibandingkan media massa lainnya yang lebih condong terhadap teks yang lebih banyak. Yang ketiga, keberagaman konten. Majalah biasanya menawarkan berbagai macam jenis konten seperti konten artikel, opini, wawancara, cerita fiksi, dan sebagainya. Keberagaman ini menarik para pembaca dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai jenis latar belakang. Yang keempat, kredibilitas dan kepercayaan. Majalah yang kredibel biasanya memiliki tim editorial yang berpengalaman dan teliti dalam menyajikan jenis informasi, sehingga dapat membangun kepercayaan pembaca terhadap majalah tersebut yang disajikan informasinya. Yang kelima, kemampuan untuk membangun komunitas. Pembaca majalah dengan minat yang sama dapat membentuk komunitas baik secara online maupun offline. Hal ini diperpengaruhi oleh majalah dan meningkatkan loyalitas pembacanya. Yang keenam, kemampuan untuk menjangkau pembaca di berbagai tempat. Majalah biasanya didistribusikan ke berbagai tempat seperti toko buku, kios, koran, bahkan melalui platform media atau media sosial digital. Hal ini dapat
Majalah menjangkau pembaca yang lebih luas dibandingkan jenis media massa lainnya. atau hiburan dan lainnya. Majalah anjing cok. Kan dari penjualan majalah. Signifikan terhadap Ah,